Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Manisnya Ilmu Belajar Berbagai Hal. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang, analisis transaksi ke dalam jurnal khusus. Namun sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman untuk subscribe video ini, like and share, serta tinggalkan komentar positif sebagai motivasi kami ke depannya untuk membuat konten-konten video tutorial akuntansi yang lebih menarik lagi. Perlu diketahui bahwa video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan video kali ini akan secara khusus akan membahas tentang jurnal khusus pembelian. Namun sebelum itu kita harus memahami bahwa jurnal khusus pembelian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit. Jadi yang harus dipahami di sini ialah jurnal khusus pembelian dilakukan untuk mencatat semua transaksi pembelian, baik itu pembelian barang dagangan atau pembelian aktiva yang dilakukan secara kredit. Bagaimana kalau secara tunai? Maka itu akan masuk ke jurnal khusus pengeluaran kas. Untuk lebih memahami tentang jurnal khusus pembelian, marilah kita sama-sama menuju ke analisis transaksi berikut ini. Untuk jurnal khusus pembelian, bentuk dari jurnalnya itu ialah terdiri atas tanggal, keterangan, syarat pembayaran, ada kolom referensi, sisi debit yang terdiri atas pembelian, kolom serba-serbi, sedangkan untuk sisi kredit hanya satu, yaitu utang dagang. Kenapa pada sisi kredit hanya tertera utang dagang? Karena jurnal khusus pembelian ini dicatat untuk mencatat semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit. Baik, kita lanjut ke analisis transaksi. Seperti biasa, pada bulan Agustus tahun 2020, di sini ada tanggal, ada faktur atau bukti transaksi, koleksi analisis tentang keseimbangan debit dan kredit. Transaksi yang pertama, transaksi ke-1 tanggal 1 dengan faktur nomor C123. Pembelian barang dagangan dari toko ABC dengan syarat 2/10 N30 senilai 2.875.000. Faktur nomor C123. Kenapa analisis ini? Kenapa transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal khusus pembelian? Yang pertama, biasa diikuti dengan ada kata-kata pembelian. Yang pertama, yang kedua adanya syarat pembayaran. Seperti ini, 2/10 N30. Nah, jika syarat ini juga ditampilkan dalam transaksi, sangat memungkinkan itu ialah pembelian barang secara kredit. Oleh karena itu, di dalam penjurnalan kita akan masukkan ke jurnal khusus pembelian. Bagaimana penerapannya dalam transaksi ini? Silahkan disimak baik-baik caranya. Pada tanggal 1, kita cek tanggal 1. Kalau tanggal otomatis akan keluar ya. Jadi benar-benar siswa atau mahasiswa diarahkan untuk memasukkan tanggal sesuai permintaan yang sudah disetting sedemikian rupa. Tanggal 1, keterangan toko ABC dengan syarat pembayaran 2/10 N30, pembelian barang dagangan seharga 2.000.000
875.000 bertambah pada sisi debit, sedangkan pada sisi kredit utang dagang bertambah sebesar jumlah yang sama, yaitu Rp2.875.000. Nah, seperti ini dia pembelian bertambah pada sisi debit dan kredit utang dagang juga bertambah. Selanjutnya kita cari transaksi yang lain. Tanggal 4, nomor B1809. Pembelian barang dagangan dari toko Nagatara dengan syarat 3/10 N per EOM. EOM itu singkatan dari End of Month. Faktur nomor B1809. Seharga Rp3.950.000. Pada tanggal 4 ya. Pembeliannya bertambah pada sisi debit Rp3.950.000. Begitu juga utang dagang bertambah pada sisi kredit sebesar Rp3.950.000. Selanjutnya, transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, tanggal 5, pembelian peralatan kantor secara kredit dari toko Mebel Abadi dengan syarat N30 seharga Rp6.375.000, faktur nomor M212, bukan Wiro Sableng ya, M212. Tanggal 5, pembelian peralatan kantor dengan kode referensi 121 ya. Maka pada kasus ini pembelian peralatan kantor bertambah pada sisi debit Rp6.375.000. Begitu juga utang dagang bertambah pada sisi kredit sebesar Rp6.375.000. Kenapa ada kas di sini? Ya, peralatan kantor ya, jika dibeli secara tunai, maka ini akan menyebabkan uang kas berkurang pada sisi kredit. Tapi karena ini pembeliannya secara kredit, ya, artinya ngutang, maka kas yang semestinya keluar itu tidak jadi. Itu menyebabkan kas tetap atau bertambah pada sisi debit, dan pada sisi kredit utang dagang bertambah sebesar Rp6.375.000. Sampai transaksi tanggal 5, kita mendapat jumlah transaksi sebesar Rp13.200.000 antara sisi debit dan sisi kredit masih seimbang. Kita lanjutkan pada transaksi yang lain. Tanggal 17, pembelian barang dagangan dari toko mandiri dengan syarat 2/10. Pokoknya kalau ada melibatkan syarat, itu mengidentifikasi bahwa pembelian barang tersebut dilakukan secara kredit. Tanggal 17, pembelian barang dagangan seharga Rp13.225.000 ya, bertambah pada sisi debit, utang dagang juga bertambah pada sisi kredit dengan jumlah yang sama. Sudah selesai, kita lanjutkan transaksi yang lain. Dibayar penjual. Tanggal 21, pembelian barang dagangan dari toko Maju seharga 5 juta dengan syarat 3/10 NEOA. Tanggal 21 ya. Pembelian dari toko Maju, pembelian barang dagangan seharga 5 juta. Begitu juga pada sisi kredit, utang dagang bertambah sebesar 5 juta juga. Nah, kita cari lagi transaksi yang lain.
Kalau tanggal 30 ini ialah pembelian tunai barang dagangan. BKK ini masuk ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi pembelian tunai ini tidak dimasukkan ke dalam jurnal khusus pembelian, melainkan transaksi tanggal 30 ini dimasukkan pada jurnal khusus pengeluaran kas. Ini dia bukti 07 BKK, bukti kas keluar, ya. Jadi transaksi untuk jurnal khusus pembelian sudah habis. Setelah kita menyelesaikan jurnal khusus pembelian, maka tugas selanjutnya yaitu melakukan rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi jurnal dimaksudkan untuk mempermudah membaca informasi-informasi keuangan yang terdapat pada jurnal khusus pembelian. Tentunya di dalam menyusun rekapitulasi jurnal, yang pertama harus mendahulukan akun-akun yang didebit dan diikuti dengan akun-akun yang dikredit dengan catatan antara sisi debit dan sisi kredit harus seimbang. Kita lanjut ke rekapitulasi jurnal. Kita mulai dari kode akun Aktiva, yaitu peralatan kantor dengan kode akun 121. Kita cari kode akun 121. Ya, peralatan kantor pada sisi debit 6.375.000, dan selanjutnya akun yang didebit ada kode 511 yaitu pembelian. 511 pembelian 25.050.000, dan yang terakhir ada utang dagang dengan kode akun 211. Kita cek utang dagang pada sisi kredit sebesar 31.425.000. Dengan memperhatikan jumlah debit dan kredit yang sama, maka tugas kita seorang akunting sudah selesai dan hasil analisis kita juga sudah benar. Baik, seperti itulah cara mudah atau cara kiat-kiat mudah untuk melakukan analisis transaksi ke jurnal khusus pembelian, khususnya dalam akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.